Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan gambar setengah lingkaran dan kita diminta untuk menjawab pertanyaan A sampai C berdasarkan gambar dan informasi yang diberikan. Untuk yang A terlebih dahulu, dalam menentukan luas segitiga OPB, kita dapat menggunakan konsep pada trigonometri, yaitu khususnya pada sin. Pada segitiga OPB, kita lihat di sini baik OB maupun OP ini merupakan jari-jari dari setengah lingkarannya. Berarti OP ini juga panjangnya sama dengan OB, yaitu sama-sama 2 cm. Untuk PB-nya di sini tidak diketahui, tetapi diketahui sudut yang ada di hadapan sisi PB. Nah, berarti kita bisa gunakan sinus, yang mana di sini untuk luas segitiga OPB-nya berarti sama dengan setengah dikali sisi-sisi yang diketahui panjangnya, yaitu kita punya OP serta OB, kemudian sin dari sudut yang ada di hadapan sisi yang belum diketahui panjangnya, berarti di sini adalah sin theta. Kita akan peroleh luas segitiga OPB-nya sama dengan setengah dikali 2 dikali 2 dikali sin theta, yang mana di sini 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, lalu 1 dikali 2 kita peroleh ini sama dengan 2 sin theta. Selanjutnya untuk yang B, kita akan membuktikan bahwa luas segitiga OPB sama dengan luas segitiga OPA. Nah, kita juga bisa gunakan aturan sinus pada segitiga OPA, yang mana kita lihat OA serta OP ini jari-jari dari setengah lingkarannya. Berarti OA juga sama dengan 2 cm, dan yang kita belum ketahui adalah panjang AP. Namun, kita bisa ketahui besar sudut di AOP-nya berdasarkan sudut AOB dikurangi sudut POB. Nah, berarti kalau kita lihat sudut AOB ini adalah sudut pada garis lurus. Nah, sudut pada garis lurus kita perlu ingat bahwa besarnya adalah pi radian. Sehingga bisa kita tuliskan ini sama dengan pi dikurang sudut POB-nya adalah theta radian. Nah, untuk luas segitiga OPA dengan menggunakan sinus berarti setengah dikali OA dikali OP dikali sin dari sudut AOP-nya. Sin dari sudut AOP-nya adalah berarti sin pi dikurang theta. Berdasarkan trigonometri, pada sudut-sudut yang berelasi kita ketahui sin pi dikurang theta sama dengan sin theta. Berarti luas segitiga OPA-nya sama dengan setengah dikali 2 dikali 2 dikali sin theta. Sehingga di sini bisa sama-sama kita coret, maka kita peroleh hasilnya juga sama dengan 2 sin theta, yang mana ini sama seperti luas pada segitiga OPB. Sehingga terbukti bahwa luas segitiga OPB sama dengan luas segitiga OPA. Untuk yang C dari yang nomor satunya terlebih dahulu, kita akan membuktikan bahwa S sama dengan 2 dikali pi dikurang 2 sin theta, yang mana S adalah luas daerah yang diarsir. Untuk luas yang bagian S-nya, kita bisa peroleh berdasarkan luas setengah lingkaran secara keseluruhan dikurangi luas segitiga OPB dikurangi luas segitiga OPA. Lalu kita perlu ingat rumus pada luas setengah lingkaran, yaitu setengah pi r kuadrat. Berarti pada setengah lingkaran ini kita ketahui R-nya adalah 2 cm. Nah, bisa kita tuliskan berarti di sini setengah dikali pi dikali R-nya berarti 2 dikuadratkan, dikurangi luas segitiga OPB-nya adalah 2 sin theta, dikurangi luas segitiga OPA-nya juga adalah 2 sin theta. Nah, berarti di sini kita punya 4, karena 2 dikali 2 adalah 4, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi di sini 2 pi, kemudian di sini min 2 dikurang 2 hasilnya adalah min 4. Sehingga ini sama dengan 2 pi dikurang 4 sin theta. Nah, karena 2-nya bisa kita keluarkan di luar kurung, jadi di dalam kurungnya tinggal di sini pi, di sini dikurang 2 sin theta.
Yang mana tentunya kalau kita kembalikan perkaliannya ke dalam kurung, kita akan peroleh kembali bentuk yang sama seperti sebelumnya. Untuk menjawab yang kedua dan ketiga, kita bisa gunakan nilai minimum dan maksimum dari sin tetanya. Kita ketahui bahwa tetanya ini nilainya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi. Sebab kita ketahui secara keseluruhan ini sebesar pi dan tentunya tetanya akan selalu lebih kecil atau kurang dari pi-nya. Dan juga kita akan peroleh tetanya di sini kalau sama dengan 0, artinya seluruh daerah yang diarsirnya ini adalah sama saja dengan setengah lingkarannya. Nah, untuk sudut yang seperti ini berarti ada di kuadran yang pertama dan kedua, yang mana nilai sin pada kuadran pertama dan kedua akan selalu sama dengan 0 atau bertanda positif. Sehingga nilai minimum sin tetanya adalah 0 dan nilai maksimum sin tetanya adalah 1. Nah, kita cari masing-masing nilai S ketika sin tetanya 0 dan ketika sin tetanya 1. Kita peroleh di sini S-nya sama dengan 2pi dan di sini S-nya 2pi dikurang 4. Artinya ini adalah nilai maksimum dari S-nya dan ini adalah nilai minimum dari S-nya. Nah, agar S-nya minimum, sin tetanya harus sama dengan 1 dipenuhi oleh ketika teta sama dengan pi per 2. Dan agar S-nya maksimum, maka sin tetanya harus sama dengan 0 yang dipenuhi oleh teta sama dengan 0 atau teta sama dengan pi. Demikian dan sampai jumpa di soal berikutnya.